Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam, Walidah. Gimana pagi ini Bu Umi, sibuk apa tidak? Alhamdulillah kosong ini waktunya anak-anak olahraga, jadi 3 jam ini kosong. Ini Bu, saya mengganggu sebentar ya Bu ya. Iya, Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Umi, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan supervisi akademik Bu Umi. Dalam supervisi ini ada 3 tahapan Bu yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, sedangkan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, supervisi akademik ini Bu bertujuan untuk membantu Bu Umi dalam meningkatkan kompetisi dalam mengajar ya Bu Umi nantinya ya. Pada kegiatan pra-observasi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kesiapan Bu Umi dalam pembelajaran besok dalam kegiatan observasi. Nah, Bu Umi dalam ngobrol-ngobrol kali ini, Bu Umi apa yang diharapkan oleh Bu Umi? Saya berharap bahwa pada saat saya mengajar besok itu saya bisa mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi, atau mungkin ada kesulitan saya bisa berkolaborasi lah dengan Bu Farida. Baik Bu Umi, jadi yang diharapkan Bu Umi kita bisa saling sharing, kita saling berkolaborasi. Semoga saya nantinya bisa membantu Bu Umi, dan saya berharap juga Bu Umi tidak merasa terbebani dengan kegiatan besok gitu. Kalau boleh saya tahu Bu Umi, besok kira-kira Bu Umi mau mengambil materi apa ya? Besok saya kebetulan matematika Bu Farida. Jadi tentang matematika yang materinya tentang bilangan caca. Bilangan caca. Sebenarnya ini bagus juga Bu untuk pembelajaran seperti akademik besok. Itu Bu mengambil matematika. Kira-kira Bu dalam menentukan tujuan pembelajaran itu apa tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajarannya itu kebetulan ini bilangan caca ini kan sudah masuk di babak akhir nih, sudah selesai. Ini anak-anak pas latihan soal-soal bilangan caca itu khususnya pada menghitung operasi bilangan caca. Jadi operasi bilangan caca itu ada perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan. Nah itu sampai dengan 100.000 itu. Ya 100.000 sampai dengan 100.000. Jadi ya betul, operasi bilangan caca sampai dengan 100.000. Jadi anak-anak bisa mengoperasikan bilangan caca tersebut sampai dengan 100.000. Itu tujuan pembelajaran saya besok Bu Umi. Baik Bu Umi, bagus sekali Bu Umi dalam mengajar. Tadi Bu Umi sudah menyebutkan tujuan pembelajarannya. Lalu langkah-langkah pembelajaran yang Bu Umi persiapkan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai apa? Untuk tujuan pembelajaran saya kan anak-anak bisa mengoperasikan Nah ini saya akan membuat model permainan Bu Farida. Jadi dalam model permainan tersebut tentunya saya tetap menyiapkan RPP, kemudian media permainan itu saya sudah menyiapkan media permainan ular tangga. Jadi karena ular tangga ini sesuatu yang sudah anak-anak kenal. Nah ini saya akan membuat ke dalam permainan matematika operasi bilangan caca ini. Saya ingin anak-anak itu pengen saya itu matematika itu tidak sulit gitu loh. Dengan anak kan seusia SD itu usia bermain ya. Jadi mereka itu tidak menyadari intinya bahwa mereka itu bermain ternyata sambil belajar gitu. Berarti matematika itu menyenangkan. Saya ingin di akhir pembelajaran materi bilangan bulat itu anak-anak saya
biasanya kalau soal-soal gitu ngerjakan buku kan anak bosan ya. Jadi saya menyiapkan kartu soal. Jadi kartu soal itu saya memanfaatkan kartu yang dipakai mainan anak-anak itu. Saya pakai untuk media. Kemudian saya menyiapkan papan ular tangga. Terus kemudian saya menyiapkan LKPD juga untuk anak-anak. Jadi seperti itu yang saya siapkan untuk besok. Untuk besok ya. Ya. Baik Bu Umi, berarti Bu Umi sudah menyiapkan untuk observasi akademik besok untuk Bu Umi. Kira-kira pengembangan yang akan hendak dicapai oleh Bu Umi itu apa? Oke, gini, anak-anak itu kan di awal matematika, awal di pembelajaran kelas 5 ini pun saya sudah mendiagnosa awalnya, asesmen awal bahwa anak-anak itu ada yang lemah dalam berhitung matematika, ada yang cepat dalam menangkap hitung-hitung itu cepat, ada yang sangat lambat, kemudian ada yang sedang. Nah, dari anak-anak itu sudah saya kelompokkan. Jadi di permainan ini, bermain sambil belajar ini, saya mengelompokkan anak yang memang yang lambat dengan lambat. Karena saya kalau mengkompetisikan anak bermain yang lambat menghitung dan yang cepat, mereka jadinya nanti apa ya, timbul perasaan, wah saya kok nggak bisa ya. Nah kalau sesama anak-anak yang lambat kan mereka sama-sama jalannya sama gitu loh. Kalau cepat ya cepat. Jadi kadang-kadang dalam pembelajaran saya tidak mesti yang lambat sama lambat ya, tergantung tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu apa. Nah karena di sini adalah anak bermain, makanya di kompetisi awal ini apa namanya, diagnosa awal ini, asesmen awal ini saya kelompokkan itu yang lambat sesama lambat, biar mereka ada rasa percaya diri gitu. Itu sebenarnya tujuan di saya dalam menumbuhkan motivasi anak matematika itu sebenarnya gampang. Iya. Itu Bu. Baik Bu Umi, berarti Bu Umi sudah melihat kemampuan siswa. Ya. Ada yang cepat dalam menerima materi, ada yang lambat, dan ada juga yang kemampuannya lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Tentunya Bu Umi punya strategi atau metode agar anak tersebut lebih mudah dalam menerima materi, sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami dengan menggunakan benda-benda yang konkret yang pernah mereka lihat. Oke. Untuk dalam hal ini benda konkret itu tidak, Bu, karena materinya operasi bilangan cacah ini. Karena ini masih taraf anak-anak bisa mengoperasikan, masih taraf awal, belum ke penerapan soal yang lebih kompleks. Jadi jadi untuk penerapan benda yang konkret saya itu di pertemuan berikutnya mungkin Bu. Jadi yang pertemuan besok itu anak-anak itu operasi sederhana pada bilangan cacat tambah kali bagi di bentuk-bentuk soal yang sederhana begitu. Tujuannya selain anak itu bisa mengoperasikan bilangan cacat itu dalam hal yang sederhana, anak itu timbul motivasi dulu, motivasi internal dalam siswa bahwa dia itu matematika itu gampang, bisa bermain gitu. Nanti kalau anak sudah timbul rasa percaya diri, nanti saya tingkatkan sedikit ke soal-soal penerapan ke yang lebih kompleks dengan benda-benda konkret yang seperti Bu Farida sampaikan. Gitu Bu. Setelah saya simak apa yang Bu Umi akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran besok, berarti Bu Umi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, dengan menyiapkan berbagai macam media. Media yang dipakai Bu Umi adalah ada kartu, ada kartu, terus ada di kartu itu ada ada LKPD. Terus kemudian di di pembelajaran besok itu memang 2 jam pelajaran saya khususkan untuk membahas soal anak mengerjakan soal-soal. Mengerjakan soal-soal. Kemudian untuk materi, karena materi kan sudah selesai kemarin, sehingga ini mungkin dalam diferensiasi di sini ya diferensiasi itu proses ya. Dalam konten itu saya menyiapkannya pertemuan kemarin. Sudah ya? Ya sudah. Jadi proses di sini anak sesama di diagnosa awal kan kemampuan anak itu sudah terpetakan. Jadi pengembangan yang tidak dicapai oleh anak-anak itu bisa dilakukan aktif dalam diskusi Bu ya, berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompoknya seperti itu Bu ya. Oh ya. Jadi ya betul.
dari yang Bu Umi sampaikan tadi, Bu Umi juga sudah menyampaikan strategi pembelajaran dengan mengetahui kemampuan awal dan mengelompokkan berdasarkan kemampuan. Itu seperti yang telah Bu Umi tadi di awal pembelajaran, Bu Umi menggunakan asesmen diagnostik awal, okay. Lalu untuk besok yang akan saya observasi ke Bu Umi, strategi Bu Umi untuk mengamati keaktifan anak-anak dalam kelompok yang di kelas Bu Umi itu, saya juga tidak keberatan Ibu ya. Seandainya saya nanti mengamati keaktifan anak-anak, karena di dalam diskusi itu kadang kita itu anak-anak mau mengaktifkan itu kesulitan ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih kepada Bu Umi, dengan senang hati saya sudah melaksanakan pra-observasi dengan Bu Umi. Untuk besok kira-kira di waktu jam keberapa Bu Umi ada waktu untuk observasi tentang materi matematika yang akan diberikan? Ya, kebetulan matematika besok itu jam terakhir. Oh, di jam terakhir. Ya, karena jam terakhir, makanya saya buat bagaimana anak itu di jam terakhir itu tetap enjoy, sehingga saya buat permainan itu. Jadi tidak membosankan gitu ya? Betul. Matematika di jam terakhir itu anak-anak biar seneng gitu ya dengan permainan, model permainan. Baik Bu Umi, untuk besok jam terakhir saya langsung ke kelas Bu Umi. Ya. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini ada dua temanku yang tidak masuk. Semoga yang tidak masuk tadi sakit. Maka semoga yang tidak masuk diberi kesembuhannya dan besok bisa sehat kembali dan bergabung di kelas ini. Dan kalau saya lihat wajah-wajah kalian walaupun jam terakhir ini semangat semua ya. Nah, hari ini matematika mana ya? Tidak usah mengeluarkan buku, ya kan? Hari ini matematika kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bilangan kaca. Tujuan kita hari ini adalah kalian bisa mengoperasikan bilangan kaca dengan mengerjakan soal-soal operasi bilangan kaca. Nah, soal-soal untuk hari ini saya buat model soal permainan. Mau bermain?
Siap.
sama dengan Oke, 5 kali pisah dengan 11 benar masalah? Benar, berarti karena dia udah benar naik. Oke, cara lanjutannya. Yuk, kamu. Ini berarti sudah benar. Nah, ini tadi soalnya. Oke, ini. Nah, ini 4 kali tambah 5
dari kalian yang sudah mengerjakan, di sini ada yang dapat 3 soal, tinggal 1. Ada yang masih kosong, ada yang 4 soal, tinggal semua, bagus. Terus ada yang dapat 1 soal ya, anak-anak. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sedikit sesuatu untuk kalian. Di permainan ulang tangga itu tadi ada banyak filosofi yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa di ulang tangga itu ada angka-angka mulai dari 1 sampai 100 ya? Ya. Ada yang sudah mencapai 100, ada yang belum, ada yang mau mencapai ke angka yang lebih tinggi itu banyak rintangannya, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, begitu pula dari kehidupan sehari-hari kita. Coba kalian diam dulu, hentikan semua aktivitas, tangan ada di atas meja masing-masing. Baik, anak-anak, di saat kamu bermain ular tangga tadi, kalian menggelindingkan dadu, kemudian mendapatkan tangga, kalian akan bisa naik, tetapi harus melalui menjawab soal. Ya enggak? Di soal itu kamu bisa menjawab, kamu ada yang tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, kamu akan naik. Kalau tidak menjawab, berarti kamu tetap di tempat. Begitu pula kalau kalian mendapatkan kepala ular, kalau nggak bisa menjawab, kamu harus turun. Kalau bisa menjawab, tetap di tempat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Kalau kamu ingin mencapai sebuah tujuan atau keinginan, pasti ada yang namanya rintangan. Ya enggak? Rintangan itu harus kalian hadapi. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalian pasti akan melalui rintangan itu dan naik ke tingkat berikutnya. Tapi kalau kamu nggak bisa melewati rintangan itu, malas belajar, maka kamu akan tertinggal. Itu adalah filosofi yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, kalian bisa memainkan ulang tangga itu kalau misalkan pelajaran PKS. Nanti kartu soal ini kan kalian bisa membuatnya sendiri ya. Nah, kartu soal ini kan kartu yang saya rampas kemarin. Kalian pada saat istirahat memainkan kartu yang tidak bermanfaat, akhirnya kita manfaatkan seperti ini. Kalian juga bisa membuat soal sendiri pada saat pelajaran Pancasila misalkan, pada saat pelajaran IPAS misalkan, bisa kalian gunakan untuk membuat permainan ini. Dan tidak hanya bermain saja, tapi juga ada manfaatnya. Baik, kalau pertemuan berikutnya kita main lagi dengan tema yang beda, bersedia enggak? Bersedia. Ya, baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, untuk pertemuan berikutnya saya akan mengecek jawaban kalian ini. Kemudian ada beberapa anak yang tidak dapat soal, berarti yang belum dapat soal, berarti saya beri soalnya untuk mengerjakan sehingga masing-masing anak sama soalnya nanti ya. Sanggup? Sanggup. Baik, saya akhiri. Oke, sebelum saya akhiri, tenang dulu. Sudah. Coba semuanya memejamkan mata semua. Memejamkan mata semua. Hening suaranya. Ambil nafas yang sebanyak-banyaknya. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Ambil lagi nafas. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Kemudian kamu renungkan apa saja yang sudah kamu laksanakan hari ini, apakah bermanfaat untuk kamu. Tadi mulai dari kamu berangkat ke sekolah,
tua, kemudian apakah kamu di sekolah tadi hanya main-main saja ataukah ada hal yang bermanfaat kamu renungkan. Kemudian kamu berjanji seandainya hari ini saya kurang memberi manfaat untuk saya, maka saya berjanji besok harus lebih baik lagi. Tanamkan di benak kalian bahwa besok harus lebih baik lagi. Saya besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Ya, silakan kalian buka mata kalian. Dan saya akhiri janji kalian tadi harus kalian ingatkan bahwa besok harus lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah melaksanakan pra-observasi pada bulan Maret, kemudian setelah itu BUMI mengadakan observasi. Pada hari ini saya mengadakan pasca observasi pada BUMI yang telah melakukan spontan itu. Alhamdulillah kami setelah melihat hasil observasi yang kemarin yang sudah saya laksanakan di hari ini, sekarang ini saya berhasil mengadakan kegiatan pasca observasi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Kira-kira bagaimana proses BUMI pada hari ini? Alhamdulillah ya, senang kita kemarin Jadi perasaan BUMI pada hari ini itu sudah senang dan lega karena sudah melaksanakan subuh disiplin. Padahal kita itu hanya bukan sebagai kepala sekolah ya, sebagai rekan sejawat. Kira-kira rencana BUMI untuk yang kemarin itu apa sih yang dilaksanakan? Sebenarnya kalau rencana saya itu kalau kemarin pelaksanaannya itu mungkin belum 100%, belum memenuhi target yang sudah saya lakukan. Kira-kira BUMI berapa persen? Ya, mungkin sekitar Hasilnya nih 90 lah. Ya kalau 90% itu sebenarnya sudah bagus ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sampai 100%. Kira-kira BUMI apa hambatan yang dialami BUMI? Hambatannya yang pertama waktu. Jadi karena jam terakhir itu pulang belum tuntas. Ya, saya kan di rencana saya itu ada apresiasi nama teman-temannya, saya diminta karena waktunya habis saya tinggal ketemu seharusnya satu pertemuan, akhirnya saya mungkin 2 pertemuan. Kemudian yang kedua dalam hal itu ya, saya itu nggak bisa anak-anak kan ini kan permainan baru bagi mereka, walaupun ulang tangga itu hal yang hal yang tidak baru, tapi karena digabung dengan kartu soal, akhirnya kan anak-anak butuh waktu untuk mencerna soal-soal tersebut sehingga kelompok itu ini kamu seperti saya ya betul. Mungkin nanti kalau anak sudah terbiasa dengan kartu soal itu mereka mungkin sudah terbiasa ya, jadi pembiasaan itu ini mungkin kalau saya dalam ini butuh 2 atau 3 kali pengulangan untuk supaya anak-anak itu biar terbiasa. Itu yang kedua. Terus selanjutnya mungkin saya dalam menjelaskan emak itu permainannya itu kurang diatur bisa-bisa mudah itu yang harusnya ini kan menggunakan pertemuan dan tersita waktu
perpustakaan itu kan materi itu hanya jadi ya itu kendala. Dari kendala tersebut ini yang pertama karena waktu ya, kemudian yang kedua itu karena anak-anak belum terbiasa dengan model permainan dalam pembelajaran. Jadi sepertinya anak itu kurang waktunya karena pada saat pembelajaran di akhir jam pembelajaran, jadi masih ada kendala waktu mau pulang orang tua sudah banyak anak. Kemudian dari hambatan-hambatan itu pada saat Bu Umi ingin memberikan reward, awalnya kan Bu Umi mau memberikan reward itu karena tidak tercapai lah, karena di satu sisi anak-anak ada yang sudah selesai, ada yang juara, ada yang belum selesai. Jadi anak sepertinya ingin lagi dan gitu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Umi untuk mencapai pembelajaran yang kemarin kurang? Kompetensi yang saya itu saya pegang itu saya ingin kalau belajar lagi tentang model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak ini. Jadi anak itu kan karena SD itu masih dominan usia main nih, sehingga anak-anak itu biar apalagi matematika di jam terakhir. Jadi saya mencari bagaimana pedagogik saya itu terasa dengan mengerjakan ekspresi model permainan baru yang anak itu tidak terasa sebenarnya dia itu belajar gitu dari permainan itu dia bisa belajar jangan kalau tidak monoton lihat buku nyatet soal jadi sebenarnya itu diaplikasikan untuk permainan. Saya akan mencari mungkin lagi ya tidak hanya sekedar ulang tahun saja ini model-model lain lah saya ingin mengasah itu jadi kemampuan pedagogik saya itu saya asal bagus juga sih ini kemampuan pedagogik yang sangat diperlukan bagi guru dalam pembelajaran itu, sehingga dalam pembelajaran tidak membosankan lagi. Jadi anak-anak itu pada saat itu sudah mulai merasa senang karena matematika itu jadi menyenangkan bagi anak-anak, menyeramkan dan menakutkan bagi anak-anak, sehingga bisa membuat proses pembelajaran dalam bentuk permainan olahraga yang diaplikasikan ke matematika. Gitu. Untuk kedepannya itu kira-kira harapan Bu Umi? Harapan saya anak-anak itu khususnya karena saya kemarin mempersiapkan matematika ya. Jadi harapan saya anak-anak itu senang untuk belajar matematika dan senang dulu. Akhirnya mereka mau belajar gitu. Dia tidak tertekan, tidak dimomok matematika itu bagi mereka. Jadi ya saya sering kapan harus serius, memang harus serius di matematika tapi ada selingan di mana kemarin itu model penerapan soal-soalnya saya buat dalam kartu soal dan permainan olahraga. Jadi pada saat kemarin itu anak-anak sepertinya antusias ya Bu ya. Pada saat pembelajaran itu anak-anak kayaknya lebih bersemangat daripada yang kemarin-kemarinnya. Setelah Bu Umi memiliki harapan-harapan itu, kemudian bisa ditindaklanjuti ke depannya Bu Umi untuk mencapai target yang tadi itu sampai 100% katanya Bu Umi. Dan juga anak-anak dalam pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan, sehingga pada saat mau berangkat sekolah besok itu sudah mulai senang dulu dari rumah gitu. Kadang anak itu malas kadang gitu ya. Jadi bisa menimbulkan kesadaran sendiri lah Bu ya. Terima kasih waktunya Bu Umi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tapi sudah refleksi ini, refleksi dan kita akan dari observasi, kemudian pasca observasi. Kira-kira apa yang dirasakan saya pada saat meeting? Saya sekali karena saya merasa punya teman ya begitu curhat masalah-masalah yang mungkin ada di pembelajaran saya berkolaborasi kayak intinya
jadinya senang sekali dengan adanya proyek yang teman curhat lah. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang kita terjadi? Untuk memperbaiki kekurangan tentunya saya ingin mencari sendiri dari informasi ikut seminar atau di PMM kan banyak harian kita bisa melihat itu, atau mungkin saya juga belajar dari keluarga juga berkolaborasi dengan guru Jawa, apalagi di SD itu kan jenjangnya itu sekarang fase A, fase B, berarti tiap fase itu harus ada kolaborasi dengan antar fase itu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang satu fase itu menyamakan visi. Untuk yang perlu ditingkatkan dari BUMI itu apa? Untuk menjadi kekurangan. Saya akan saya lakukan, saya ingin sebenarnya saya ingin itu melihat bagaimana teman saya itu mengajar yang enak itu seperti apa. Saya ingin masuk juga, saya ingin masuk juga ke kelasnya, saya ingin ini mencari referensi kan kalau ada teman yang ini loh ini enak aja, saya pengen masuk gitu. Apalagi saya kan ngajar kelas yang dulunya diajar Farida ya. Terus anak-anak itu masih Farida enak dan seterusnya masih melekat. Saya nggak bisa ngomong dari kemarin. dalam hal apa ya, itu speaking dan terus itu masih kurang ya dalam apa ya, membuat suasana belajar itu bisa mencair, tidak tegang, itu saya kurang hal ini. Jadi saya ingin belajar terutama ke teman-teman yang kelas rendah. Tapi kadang kalau rendah ke kelas yang agak tinggi itu beda bikinnya. Iya gitu. Setelah tadi kalau ada tindakan itu setelah ini punya keinginan untuk memperbaiki misalnya dalam model pembelajaran yang menyenangkan itu harapan BUMI intinya itu ke pembelajaran perlu ditingkatkan atau sudah seperti itu? Ya, saya inginnya tiap pembelajaran itu harus lebih baik dari belajarnya kemarin ya. Apalagi ini pengulangan saya ya di tahun kedua ini ya. Jadi ada pengalaman tahun kemarin, baru sekarang harus lebih baik dengan banyak berkolaborasi dengan teman-teman. Apalagi ada teman-teman DP di sini ada 3 gitu. Iya, Ada saya berkolaborasi di sini. Terima kasih Bu Umi atas refleksi bisa dipertimbangkan yang sudah balik dari kemarin sebagai coach, sebagai orang balik ya, dari pakai sebagai dan kemudian akan ditingkatkan di posisi dan sebagai posisi bisa di coaching. Hal yang dapat dari Bu Farida menurut saya adalah Bu Farida ini dalam tidak banyak kata-kata gitu. Jadi dia itu mengelola kelasnya itu sedemikian rupa sehingga orang lain itu tertarik untuk mengikutinya. Sehingga dari dalam sini pun saya merasa nyaman dengan Bu Farida karena dia sudah bisa menunjukkan bahwa pembelajaran itu seperti ini seharusnya tanpa banyak berkata. Jadi seperti kunci ini nyaman ya, kunci oleh Bu Farida ya. Karena apa nih Bu? Selain kunci tadi hal yang menjadi faktor sehingga ini nyaman kunci oleh karena itu ya juga kan kita sayang ya seangkatan ya dengan enak saja dari sekali terus terbuka dan HP harus terus dicakap yang biasa. Nanti saya tertarik mungkin bilang ini biasa
dulu ya jangan sekali dulu seperti Iya. Mungkin nanti kalau jam agama mungkin ya bisa bikin empat aja udah bingung ya. Jadi yang sudah dilakukan ini bagaimana nih sekarang pandangan kita masuk si akademik. bisa tapi kalau awal itu saya memahami supervisi itu sudah di itu nih Jangan takut iya ternyata enggak jadi supervisi ada di ini ternyata kita menyampaikan keluhan kita terus teman kita bisa menampung mungkin juga bisa ikut membantu menyelesaikannya terus seperti pembuatan kartu soal juga saya tanya ke Warida soal-soalnya tentang dalam pecahan jadi saling sharing ternyata ya tidak menegangkan seperti yang bayangan saya Jadi harapannya nanti teman-teman anak tidak dalam calon pembimbingan kan itu juga saya juga ya artinya bukan supervisi akademik seperti akan kita budayakan sehingga supervisi itu Assalamualaikum. misalnya ada kekurangan ya banyak kekurangan kalau mana bisa dihujat gitu tapi bagaimana kemudian apa yang itu bisa didiskusikan dulu terus membudaya ya jadi memang teori-teorinya ada di benar nih untuk bisa membudayakan itu pasti dari anak-anak juga Enggak mudah. gitu nanti saya minta